Selamat malam. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menanggapi tentang ajaran dari Bapak Pendeta Henry Tandianta tentang Yesus tidak pernah datang yang kedua kalinya. Tidak akan pernah datang yang kedua kali. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita menanggapi ajaran Pendeta Henry Tandianta, mari kita simak video berikut ini. Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah Yi Yesus jidu deming yi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar, Bapa itu kiasannya, Yahweh itu nama sebutannya. Memberkati tayangan ini, menjaga lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Bapa itu kiasannya, Yahweh itu nama sebutannya. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus tidak akan pernah datang kedua kali. Pak Pendeta, ini gimana sih? Ayat Alkitab mengatakan Yesus nanti akan datang. Lah bagaimana kok Yesus tidak akan pernah datang kedua kali? Ini pasti bikin bombastis. Nanti itu Pak, itu loh yang suka nebeng tenar itu, ya LP nanti bikin tayangan bantahan, padahal cuma mau nebeng tenar. Kemudian ES, kemudian lagi juga TS, kemudian apalagi itu MYM dan lain sebagainya, MLM, ya, MM-an. Bikin bombastis Pak, ya, bukan Yesus yang datang. Nanti kita sudah pada mati ya toh, karena diperkirakan kedatangannya tahun 4000. Karena Allah itu punya pola 6 hari, 6000 tahun ya. Jadi kurang lebih tahun 4000 Masehi kita tentu sudah pada mati. Sekarang kan baru 2019 ya. Nanti yang datang itu ternyata bukan Yesus loh. Perhatikan ya, ayat Alkitab loh ya. Jangan debat dulu ya. Wahyu 4 ayat 1-2. Wahyu 4 ayat 1-2. Dia atau seorang yang duduk di tahta itu adalah Yesus. Ya, Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2. Duduk di tahta itu duduk seorang. Seorang itu adalah Yesus. Wahyu 5 ayat 6. Anak domba bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 7 roh Allah itu linknya mesti ke Yesaya 11 ayat 2-4 ya. Wahyu 5 ayat 7. Datanglah anak domba menerima gulungan kitab dari dia. Dia itu siapa? Dia itu Yesus tadi yang duduk di dalam tahta itu. Yang duduk dia di atas tahta itu. Dia itu Yesus. Lalu ini anak domba, ini menerima gulungan kitab dari Yesus. Bikin pusing nggak? Ini ada anak domba, ada Yesus. Nggak usah bikin pusing, ya. Sebab Allah itu roh dan maha hadir. 2 apa 1? 1. Buktinya di ayat 13. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa untuk selama-lamanya. Jadi bagi dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Nanti Ya, dari video yang Pendeta Henry sampaikan, saya menemukan ada 5 kesesatan di dalam ajaran yang dia sampaikan. Yang pertama, sekali lagi yang pertama, Yesus tidak pernah dan tidak akan datang kedua kali. Yang kedua, anak domba bukan Yesus. Yang ketiga, Bapa itu kiasan dari Tuhan Yesus. Yahweh, yang keempat, Yahweh adalah sebutan Tuhan Yesus. Yang kelima,
kedatangan anak domba atau Tuhan Yesus diprediksi tahun 4000. Dari 5 ini semuanya sungguh merupakan ajaran yang sungguh sangat sesat. Dan ini dapat mengganggu iman Kristen yang sesungguhnya. Akan tetapi kita fokus kepada satu topik saja, yaitu Yesus tidak akan datang pada kali yang kedua, tetapi yang datang yaitu anak domba. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Pendeta Henry Tandianta, Yesus tidak akan datang kedua kali, tetapi yang datang anak domba bisa terlihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 ayat 7 dan ayat 13. Begitu pandangan daripada Pendeta Henry, yang mengatakan bahwa di dalam Wahyu pasal 3 kata dia atau seorang itu merujuk kepada Yesus. Ya. Kemudian anak domba itu bukan Yesus. Jadi ini sungguh aneh. Saya tidak tahu tafsirannya dari mana, tapi kalau saya melihat sepertinya Bapak Pendeta Henry ini tidak mengerti teks dan konteks, serta dalam menafsirkan Alkitab seenaknya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengerti siapakah Yesus dan anak domba yang menghapus dosa manusia, kita harus mulai dari perjanjian lama. Ya. Yang pertama, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan mereka mengetahui bahwa mereka sedang telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini kita bisa temukan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 21. Ketika mereka sadar bahwa mereka telanjang karena mereka jatuh di dalam dosa, maka Tuhan Allah berinisiatif mengambil seekor binatang, dia membunuh, kemudian mengambil kulitnya, membunuh binatang itu, mengambil kulitnya dan menjadikan pakaian untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Ini merupakan awal dari tipologi bahwa Kristus akan menjadi anak domba yang akan menghapus dosa dunia, menghapus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, di dalam Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai 14. Di sana jelas pada saat Abraham diuji oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya. Dan ketika Abraham mau menyembelih anaknya Ishak, malaikat Tuhan datang untuk melarangnya, dan Tuhan Allah menyediakan domba jantan sebagai korban bakaran. Dan selanjutnya Ishak, Yakub, dan kemudian di imam-imam jelas sekali bahwa korban selalu ada binatang yang harus ditumpahkan darah dan dipersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban penghapusan dosa. Ini menunjuk kepada tipologi bahwa Kristus akan datang sebagai anak domba yang akan menebus dosa orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, dalam Tulah ke-10 di Mesir, kematian anak-anak sulung. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 13 dan 21 sampai 23. Kita akan baca, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi,
Tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Selanjutnya di dalam ayat 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya." Jelas sekali Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa agar Musa mengambil domba atau kambing jantan, disembelih, kemudian darahnya dioleskan di atas pintu, kemudian di kedua tiang pintu. Dan ketika orang Israel semua melakukan itu, maka ketika Tuhan melaksanakan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung, mulai dari anak Raja Firaun sampai kepada anak-anak binatang mereka yang sulung, mati. Tetapi orang Israel, baik anak-anak sulung mereka maupun binatang sulung mereka, tidak ada satupun yang mati. Karena ada domba tadi yang telah dikorbankan dan darahnya dioleskan di atas ambang batas dan juga kedua tiang pintu itu. Ini merupakan gambaran daripada pengorbanan Tuhan Yesus yang harus mati, tercurah darahnya di Bukit Golgota untuk menebus dosa saya dan saudara. Selanjutnya dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya menubuatkan tentang pengorbanan Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan di ayat yang ke-7 sangat jelas sekali bahwa ia seperti domba yang bersedia disembelih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang merujuk kepada pengorbanan Yesus sebagai anak domba, sebagai anak domba Allah yang menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, menebus dosa saya dan saudara yang percaya kepadanya. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Perjanjian Baru, secara khusus dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, di situ Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anak domba Allah dalam bahasa Yunani adalah begini, Amnostou Theo. Kemudian dalam bahasa Latin, Agnus Dei. Apa maknanya? Adalah salah satu gelar Yesus yang ditampilkan. Jadi anak domba Allah adalah gelar Yesus. Berarti Yesus dan anak domba adalah satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Adalah satu, bukan dua. Yesus adalah anak domba Allah. Selanjutnya, Yesus dan anak domba itu adalah pribadi yang sama. Yesus adalah anak domba. Kemudian dia dan seorang dalam Wahyu 4 ayat 2-3 adalah Allah Bapa. Jadi tidak benar ketika Bapak Pendeta Henry berkata dia atau seorang dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-2-3, dia atau seorang itu adalah Tuhan Yesus. Bukan. Dia atau seorang itu adalah
Allah Bapa, pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Allah Bapa memberikan gulungan kitab kepada anak domba atau Yesus. Ya, jelas sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya merasa aneh tafsiran daripada Pendeta Henry. Saya tidak tahu dapat dari mana, tapi sesungguhnya ini sangat menyesatkan dan tidak berdasar. Jadi jelas bahwa Allah Bapa memberikan gulungan kitab kepada anak domba atau kepada Yesus. Dalam Injil Yohanes ayat 1, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 36, di situ jelas, saya akan bacakan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Yesus disebut sebagai anak domba Allah karena ia memberikan dirinya sebagai korban penebus dosa dunia. Ini ditegaskan dalam Wahyu 5 ayat 6 dan 12. Kita buka. Wahyu 5 ayat 6 dan 12. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta, ya, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Perhatikan baik-baik, kata-kata telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat yang ke-12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jelas sekali bahwa ini adalah Yesus. Anak domba itu adalah gelar Yesus karena dia telah menyerahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa manusia. Maka anak domba bukan pribadi yang lain, tetapi Yesus sendiri. Sekali lagi, anak domba adalah Yesus sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi Yesus adalah anak domba Allah yang telah mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa manusia. Dan dia akan datang pada kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi Tuhan memberikan tanda-tanda. Akan terjadi peperangan, akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Dan itu sudah mulai terjadi. Kedatangan Tuhan pasti. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya. Tanda-tandanya sudah terlihat. Jadi bukan tahun 4000. Seperti yang Pendeta Henry sampaikan. Sungguh sangat menyesatkan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukti bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Saya ambil 7 ayat saja. Sebenarnya ada begitu banyak di dalam Alkitab. Tapi saya ambil 7 ayat saja yang mewakili bahwa memang Yesus benar-benar akan datang pada kali yang kedua. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, kata Yesus, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus bilang bahwa dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya. Dia saat ini sedang menyediakan tempat bagi kita. Yang pertama. Yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga
meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang kembali pasti. Selanjutnya, yang ketiga, Lukas 21 ayat yang ke-27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia. Ya, sekali lagi anak manusia adalah gelar daripada Tuhan Yesus. Melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Anak manusia akan datang, ya, atau Tuhan Yesus akan datang. Yang keempat, Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Dia akan datang. Yesus pasti akan datang. Yang kelima, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kembali. Pasti akan datang. Yang keenam, Matius 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Sekali lagi, anak manusia adalah salah satu gelar daripada Tuhan Yesus selain anak domba, selain Mesias, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu 7 bagian ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Yesus, anak domba Allah itu, anak manusia itu, sang Mesias itu, akan datang pada kali yang kedua. Waktu yang tidak kita akan tahu, tetapi yang kita tahu, pasti dia datang. Sebagai kesimpulan, penjelasan Pendeta Henry Tandianta sungguh tidak berdasar dan sungguh menyesatkan. Hanya tafsiran yang diada-adakan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya berharap kepada Pendeta Henry agar segera bertobat, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mohon pimpinan Roh Kudus agar mengerti firman Tuhan dengan baik. Karena firman Tuhan adalah firman yang sungguh luar biasa. Ketika kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Sekali lagi, Yesus pasti datang. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia akan datang pada kali yang kedua. Bukan lagi menghapus dosa dunia, tapi menjemput saya dan saudara yang menjadi miliknya untuk masuk dalam kerajaannya. Dan mereka yang tidak menjadi miliknya akan mengalami penderitaan, yaitu di dalam penderitaan kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, sekali lagi, biarlah melalui firman Tuhan kita semakin diberkati, kita semakin mengerti bahwa Yesus pasti datang dan Yesus adalah anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.